informasi ya, ini sangat membingungkan. Jadi ternyata ESP32 itu yang I2S itu ada berbagai jenis ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah menggunakan kodek ES8388. Tetapi dia di SCL maupun SDA-nya di pin 18 dan 23, sehingga ini konflik dengan LCD, sehingga kesimpulannya ini tidak bisa digunakan. Sudah dicoba untuk memindahkan ke pin lain tapi tidak jalan, karena yang dibutuhkan di sini adalah kecepatan LCD yang menggunakan hardware bukan software. Ya, sehingga ini tidak bisa digunakan. Ini saya punya banyak tetapi salah pin. Udah impornya lama, salah pin lagi ya. Jadi maksudnya tidak berfungsi di modul ini gitu, karena dia menggunakan controller kodeknya di pin 23 dan 18, sehingga pin tersebut digunakan untuk LCD, sehingga sementara ini tidak bisa digunakan ya. Berikut yang tipe lain, ini yang menggunakan AC101. Berbeda ya, di sini kelihatan. Ini AC101 ini normal karena dia pin SCL maupun SDA-nya, pin I2C-nya di pin nomor 32 dan 33, sehingga aman untuk menggerakkan LCD ya. Ini ini lama karena dia mengedetek I2C dulu. Ya, ini jalan ya. Ini yang tipe AC101 menggunakan kodek AC101. Tetapi kebetulan ini sudah discontinue ya, tidak diproduksi lagi, sehingga yang ada di pasaran ini mungkin sisa-sisanya aja. Mungkin ada beberapa toko yang masih menjual di Bandung ataupun di Jakarta, tetapi secara garis besar ini sudah tidak diproduksi lagi, sudah discontinue. Sayang ya. Gantinya adalah ES8388, bawaan kodek dari SP32 iThinker ini A1S. Ini menggunakan kodek 8388 ES8388, tetapi ada dua tipe. Yang pertama, dia dipasangkan di pin 18 dengan 23, sementara yang lain di pin 32 sama 33. Nah, ini adalah contoh dari ES8388 yang sedang saya program. Setengah mati ini programnya ini, karena banyak kali perbedaan yang perbedaannya sangat signifikan dan hampir dikatakan tidak sama, karena secara umum untuk kontrol semuanya komennya itu untuk kodek ini sangat berbeda ya. Ini dia orangnya, sehingga ini yang tipe ES8388 tapi yang di pin 32 sama 33, sehingga aman digunakan. Nah, ini sementara masih proses pemrograman, tetapi ada beberapa fitur yang baru saya temukan. Diantaranya adalah ALC
ALC ini merupakan fiturnya dari ES8388. Dan ini saya coba, saya komen itu di datasheetnya bisa ya. Jadi dia ada beberapa tipe, generik sama voice dan musik. Jadi sementara yang saya gunakan untuk receive itu adalah yang generik. Kita menggunakan bahasa C untuk memprogramnya. Sementara di transmitnya itu bisa kita aktifkan dan nonaktifkan menggunakan yang saya pilih ini adalah yang voice, sehingga nanti akan melimit gain outputnya. Jadi akan dilimit, sehingga receive juga ini akan menghambat suara yang terlalu besar, sehingga akan dilimit oleh software ini. Ini ya sudah saya coba program tapi belum selesai. Untuk ini kita matikan ALC nya, bisa untuk volume ALC nya. Jika dia tidak menggunakan ALC, dia akan suaranya akan yang besar itu akan memekakan telinga, sementara yang kecil harus kita besarkan untuk bisa memonitor ya. Sehingga kita menggunakan ALC, kita akan limit. Nah, seperti ini ya. Idealnya. Begitu juga untuk transmit itu sama juga 1-2. Ini sementara saya buang dulu ke speaker untuk output kuadraturnya. Saya buang dulu ke speaker ya. Ini tanpa ALC, ini menggunakan tanpa ALC, ini menggunakan ALC. Sementara ALC ini kita bisa atur gainnya, volumenya maupun gainnya. Gainnya. Ya. Masih fitur yang lain masih yang sama seperti sebelumnya. Ini ada mengatur waterfall. Ini untuk gain waterfall. Sementara yang di bawah ini untuk yang di atas ini adalah spektrogram. Yang di bawahnya adalah waterfallnya, kita atur ya. Kita atur gainnya. Sementara yang ini saya buat ini untuk mengatur fase, untuk memilih fasenya. Karena apa? Kalau dia belum terpisah hybrid transformnya, dia akan duplikasi mountainnya akan duplikasi, sehingga tidak terpisah A dan Q nya kurang bagus. Sehingga ini ada option untuk memilih dengan sejauh apa fase kita gesernya, fasenya kita geser menggunakan variasi dari hybrid transform sebanyak 9 option ya, 9 option. Sementara yang lain ini sama untuk memindah band, untuk menyeleksi stepnya, kita akan tinggal klik aja pada angkanya nih. Semuanya kita klik pada angka yang 1 kHz, ataupun ini kita bisa cek. Memindahkan lagi kita klik di hertznya 1 kHz atau 1 mega. Ini semua 1 mega, ini 1 kHz contoh. Ini 10 kHz. Ini ada ditandai dengan ada ini ya, garis hijau ini yang klik seperti ini. Ini kita pindahkan. Sama
juga nih, bawah juga sama. Sepuluhan boleh ya, sepuluhan. Volume. Berikut ini ada beberapa jumper yang saya pasang karena ini desain yang awal tidak sesuai dengan yang baru ini. Jadi ada beberapa item yang saya rubah sedikit. Terutama di sini controller. Di sini di bawah ini ada kaki L2C yang semula di sini. Di sini semulanya. Semula ada di sini, untuk SDA ada di sini. Cuma L2C ada di sini juga awalnya, tapi karena dia ngehang ketika di booting, karena waktu itu menggunakan pin 12, sehingga ini saya pindahkan ke pin 21 di sini. Kenapa ini ada kabel di sini? Berarti karena SCL itu saya pindahkan ke pin 21 yang awalnya di pin 14, di pin 12. Nah, kendalanya kita booting dia akan hang, nyangkut di situ. Sehingga saya pindahkan ke sini. Ini PCB yang lama sehingga belum berubah, sehingga hanya saya jumper saja. Ya. Berikut ya itu saja. Kalau ini untuk tempat programnya, ini untuk tempat program. Di sini ada serial port sama boot, ini sama reset, sehingga input pemrogramannya adalah dari sini ya. Termasuk nanti pakai untuk CAT controller itu menggunakan pin ground take Eric. Nah, di situ. Sama juga ini kemarin waktu kita bikin itu perasaan sudah saya bolong ya, tetapi ternyata hasilnya nggak bolong ini. Jadi ini kan harusnya ground, ini harusnya pin ground, ternyata lupa ini, jadi tidak lubang, sehingga saya ngambil ground di sini. Jadi kenapa ini programmernya ada di sini groundnya ya, karena waktu itu tidak lubang sih. Itu yang visi baru sudah saya betulkan ya. Ketika transmit, di samping kita menggunakan PTT kan di sini PTT ground make. Nah, ini kan. Tapi kita bisa juga menekan ini nih, toggle ya. Toggle itu kita tekan aja layar pada S-meter, sehingga dia akan transmit ya. Ini akan tandai dengan ini, pencet lagi. Jadi receive, transmit, receive. Untuk mengatur S-meter kita tinggal ini aja, kita adjust sampai dengan setelah kalibrasi, kita berdasarkan review ataupun lab report. Jadi kita adjust di sini saja, kita sesuaikan dengan mungkin ada radio lain. Kita atur, adjust di sini. Nah, untuk desibelnya ya, desibelnya yang diterima kita adjust di sini. Semua setting yang kita lakukan ini akan tersimpan di EEPROM, sehingga ketika perangkat dinyalakan itu kita tidak perlu menyeting ulang lagi. Jadi apa yang kita setting dia akan tersimpan, tidak akan hilang gitu, kecuali ada perubahan. Di sini aja indikator juga value-nya. Ini value untuk waterfall, ini settingan di sini ya, value. Contoh nih ini pakai ini nih. Jadi kalau kita
setting waterfall ini. Nah, ini value akan berubah ini. Sama juga ini untuk yang bawahnya juga sama. Ini juga sama, ini akan berubah. Termasuk value-nya S meter. Ini akan tertampil di sini. Nah, satu lagi ini untuk kita klik di sini nih, di tulisan waterfall ini. Nah, dia akan berubah huruf menjadi correction CPP ya. Jadi ini untuk correction frekuensi ppm. Jadi ketika nih angka ini tidak pas dengan frekuensi, kita bisa adjust koreksi menggunakan ini. Kita koreksi sehingga apa? Ininya pas, ini semuanya nilainya 100, nih juga 100 atau gimana ya. Di sini tanda value-nya ada di sini, perubahannya di sini ya. Nah, sementara ini untuk bandwidth, kita klik bandwidth. Nah, ketika dia nyala, yang kita klik ini, nah value ini akan berubah. Value ini akan berubah sehingga untuk bandwidth yang kita tentukan. Nah, sementara ini step juga sama, kita klik-klik ke sini juga stepnya berubah, stepnya mau megaan, ataupun kita klik ini, dia ini jadi bandnya. Ini itu untuk mode LSB, USB dan sebagainya. Ini untuk satuan kilohertz ya, bawah 1 kilohertz ya. Ini ya, mau langsung nih. Nah, mode sama tuh. Ya. Nah, ini ALC beda ya dengan ini DRC, ini ALC. Fungsinya hampir sama. Ya. Sementara di sini ada bar. Bar ini nantinya untuk ke depan akan dibuat untuk SWR. Di sini ada forward dan ada refleksinya. Di sini kita transmit nih. Ini toggle transmit. Nah, di sini value akan ditentukan oleh ini ADC ya, ADC di sini. Tapi ini karena belum ada, nanti kedepannya akan digunakan untuk sebagai SWR meter ya, SWR meter. Nanti harus ada couplernya dulu. Kita buat couplernya dulu. Ini sementara kita siapkan aja dulu. Kalau yang sebelah ini belum ada ide ini dikasih apa, yang penting saya buatnya bar dulu aja. Saya buat bar dulu untuk untuk persiapan lah kalau ada menu-menu apa gitu ya. Ini exciternya ya, di sini exciternya belum, enggak kita bahas dulu nih. Ini intinya kita sebagai DSP prosesornya ada di sini, semua jadi satu ya, jadi satu dengan prosesor. Jadi ada prosesor sebagai DSP, ada codec di dalamnya. Kita olah. Yang perlu kita perhatikan adalah limit RAM ya. RAM-nya ini harus, limitasi RAM kita, penggunaan RAM harus benar-benar conserve lah. Ya, conserve itu benar-benar tidak boros gitu ya, tidak asal buat variabel gitu. Karena ini menggunakan bahasa C, jadi semuanya kita limit lah, kita optimalkan dengan variabel yang ada. Contoh yang harusnya pakai byte sudah mampu, nggak usah pakai integer, ini integer tak usah. Contohnya seperti itu ya. Mana ini ya, ES8388 yang saya bilang tadi, tapi dia yang beda tipe, jadi kalau memang mau membuat itu harus menggunakan ES8388 yang pin I2C nya itu ada di pin 33 maupun 32 ya.
bukan di 18 atau 23. Oke, sementara itu. Oke, terima kasih. Bersari Pipeline Community yang pertama. Itu thank you ya kawan. Ada 73. Satu dua dicoba 1 2 cek 1 2